Jangan lupa tolong di-subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Buat kesempatan ini ya, untuk men-sharekan mudah-mudi yang ada di dalam tubuh dia. Akibat ketaatan, Yesus itu taat sampai mati, saudara terkasih. Ketaatan itu nilainya sampai mati. Ya, sampai mati Yesus taat supaya kita berleha-leha, suka-suka bikin dosa tidak. Beribadah tidak seperti itu. Nilai ketaatan sampai mati. Yesus sendiri mati menebus dosa kekurangan kita, dan mudah-mudi di sana pun sudah seperti itu taatnya. Iya, puji Tuhan. Dan kami sudah mengajarkan, membimbing, membina. Mudah-mudi bukan hanya membimbing, dan kami salah satu mempraktekkan itu. Ya, kami seorang pemimpin langsung mempraktekkan itu, dan mereka mudah-mudi melihat apa yang kami lakukan, yang diperintahkan Tuhan melalui pemimpin kami, melalui Bapak Rohani kami. Sudah terkasih, menyuci Yesus, menyapu halaman, ketik sampah, melap kaca. Artinya peduli dalam rumah rohani, begitu saudara terkasih. Bukan seperti yang dibilang Bapak tadi, penonton, penilai, tidak. Mudah-mudahan itu tidak seperti itu di sana, puji Tuhan. Dan mereka mau dibimbing. Dan empat yang hal ini diayomi, diajari, dilatih, dibentuk. Dan mereka sudah dibentuk. Dan kebanyakan kita seorang pelayan kegagalan hanya dibentuk, pembentukan. Ketika dia tegur, udah orang dilok dulu, orang kesalahan pun diberi kok, ya juga. Padahal sebenarnya teguran itu teguran kasih. Teguran kita itu kepada mudah-mudi teguran kasih, karena kita sudah melakukan itu. Maaf, jangan kita melayani Tuhan, padahal kita nggak praktek dulu. Kami praktek dulu, kami yang lakukan, kami yang pertama mempraktekkan dan melakukan cuci WC. Iya, saya cuci WC. Seperti yang diajarkan Bapak kita, Bapak Rohani juga cuci WC. Saya itu harus cuci WC. Jadi mereka tidak hanya mendengar perkataan saya, dan saya sudah lakukan itu. Kutip sampah. Iya. Terlibat dalam segala hal di dalam rumah Tuhan itu. Dan mereka itu dibimbing. Tapi ada memang ya mudah-mudi ini nggak mau dibimbing. Tapi mereka semakin lama melihat yang taat ini, yang hidup di dalam rumah rohani ini, saudara kasih, jadi mengikut juga mereka. Iya. Haleluya. Iya gitu. Artinya kami dulu yang dibentuk, kami dulu yang melakukan. Jadi kita hamba Tuhan, apalagi khususnya kita menyampaikan, yang sudah dipercayakan menyampaikan Injil kebenaran ini. Jangan hanya ngomong aja, usah praktek dulu kita. Jadi apa yang sudah kita praktekkan baru kita seringkan, kita sampaikan, itu dia. Itulah itu khotbah yang berbuah. Jadi kami bukan hanya dipercayakan menyampaikan firman, kami dulu yang dibentuk, kami dulu yang diajar, kami dulu yang melakukan begitu. Jadi mudah-mudahan juga anak-anak sekolah minggu juga seperti itu. Iya, anak-anak sekolah minggu juga seperti itu. Menghafal ayat hafalan itu mereka luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan, amin. Kenapa? Karena memberi hati juga, memberi diri juga, hidup di dalam rumah rohani. Bukan hidup di luar rumah rohani ya, hidup di dalam rumah rohani. Mereka dibentuk. Yang dulunya mereka berleha-leha, yang dulunya mereka nggak tertib, sekarang sudah tertib, puji Tuhan. Mereka sudah tertib, jadi mudah-mudahan sudah tertib. Jadi apa yang diperintahkan mereka sudah siap siap Miss, siap Pak. Jadi kami juga harus, kami dulu siap kepada Bapak, apa yang diperintahkan Bapak itu. Apa yang diperintahkan pemimpin Bapak rohani kita, siap. Seperti ini tadi, Pak Budian, persiapkan dirimu kepada halaman pemerintah, siap. Padahal saya masih dibeli di Semarang. Iya, masih dibeli di Semarang sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan, karena mengejar dalam pelayanan ini untuk Tuhan, saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk supaya dipuji, tidak. Itulah nilai kita ada. Yesus itu taat sampai mati. Puji Tuhan. Ya, jadi bukannya kita
mempersulit ya, kita kasih perintah bukan mempersulit, tapi kita sedang membangun karakter, nilai ketaatan, kerohanian. Sebab kalau firman itu hanya didengar nggak dilakukan, nggak ada yang dicapai nanti ya. Iman tanpa perbuatan mati ya. Ya, jadi tujuannya untuk membangun. Jadi bukan apa sosok otoritas, sosok pemimpin, suka-sukanya. Ada tujuan kita. Makanya tadi saya sampaikan di awal itu, kalau yang menit apa itu berfungsi kalau ya supaya jadi bukan asal kita bilang, bukan asal kita suruh, tapi perintah. Tadi kan sudah di awal saya bilang harus ada tujuannya itu apa? Bangun nilai-nilai, membangun iman, membangun karakter, ketaatan, kesatuan, seperti itu ya. Itu tujuannya ya. Nah, jadi tidak hanya ya kita dengar gitu ya. Bahaya kalau kita hanya mendengar firman, jadi penyakit rohani kita nanti. Namanya sombong rohani. Ya. Makan aja, makan tidur, saudara, dia pasti sakit. Harus seimbang. Kalau Anda makan kuat, Anda kerja kuat, seimbang itu. Jangan tidak seimbang, kerja kuat, makan sedikit, penyakit kuning nanti. Atau makan banyak, kerja sedikit, nanti kena gula lagi. Semua harus seimbang, dengar firman lakukan. Amin. Tujuan kita makan untuk hidup sehat, bukan hanya sekedar untuk hidup. Demikian juga semua kegiatan ibadah semua harus ke sana. Orangnya yang dibangun, bukan kegiatannya asal sukses. Tapi kegiatan ini atau apalah alat-alat sarana prasarana ini hanya untuk membangun. Haleluya. Iya. Saya kenapa buka Facebook? Ya. Makanya akhirnya saya harus kumpulin nanti guru-guru sekolah minggu. Saya lihat ada salah satu acara di gereja kita sekolah minggu live dibikin pula gitu, live nonton. Nah, baik yang di kampus di mana mereka live, aku nonton, itu masih ada waktu. Kayaknya pokoknya selesailah kebaktian sekolah minggu ini gitu. Kalau saya lihat secara rohani kayak gak punya tujuan yang jelas mau dicapai gitu. Kenapa? Sudah sekian tahun bersekolah minggu, anaknya ribu saya mampus. Ada yang diseret kursinya, ada yang sorak-sorak di. Dan saya perhatikan kan nampak kan di live itu kan nampak bu sekolah minggunya satu sibuk dipanggil yang agak besar, ditanyai hafalan di depan berdiri. Ada pelayan di belakang sibuk, tak apa yang kerjanya. Adalah anak yang seret kursi, ada yang masuk ke depan. Pokoknya setiap hari minggu jam 8 sampai jam 9 selesai kebaktian udah beres. Lihat ini, saya nonton baru. Makanya saya pikir hanya kegiatan lancar, pokoknya ibarat sekolah absen. Soal jadi pintar atau tidak penting absen lah. Kayak nggak tahu saya, entah nggak punya ilmu atau gimana kayak. Oh mandir pelayan itu, kan sampai saya ingatkan dari situ, tapi nggak ditanggapi mereka. Jadi kayaknya orientasinya bukan melayani anak-anak ini yang seberapa orang anak ini untuk terbangun gitu. Jadi mungkin nanti perlu ya para guru sekolah minggunya dulu kita bangun dulu lah. Ya kayak di Ranto selalu saya menjerit-jerit kepada guru-guru sekolah minggu karena saya nilai sangat banyak kekurangan. Nah ini butuh sungguh-sungguh kita meningkatkan kualitas kita kan. Ada anak sekolah minggu
Dari kecil sekolah minggu dia sampai dewasa tamat SMA. Siapa SMA hilang? Hilangnya masuk nggak di dalam Yesus lagi. Dan itu bukan satu orang, lebih dari satu orang. Itu pukulan dari saya. Berarti nggak ada terbangun. Anak kegiatannya luar biasa. Natal tiap tahun, Pasca, kasih hadiah, wah senang lah pokoknya, nyanyi, menari. Nggak salah itu, tapi harus pakai sarana, pakai kegiatan, mencapai tujuan. Kalau nggak mau mencapai tujuan, ngapain buang tenaga? Makanya baru-baru ini orang muda kami mau IC, saya bilang bikin rencana yang matang. Saya tanya apa tujuan kamu? Boleh bersenang-senang dalam ibadah itu, tapi harus tujuan membangun rohani. Akhirnya mereka sibuk bikin perencanaan semua. Dan akhirnya lihat orang pandai bilang kalau perencanaan matang hasil maksimal. Kalau perencanaan asal-asal menyiapkan kegagalan, tanpa rencana sudah menyiapkan diri gagal. Jadi jangan asal-asal. Kalau mau mencapai tujuan, kalau mau perang kan bukan hanya perang langsung pergi kan. Kan harus kumpul dulu, briefing dulu, komandan. Dia kasih arahan dulu, lalu dikasih komando. Jangan asal diludung. Asal bilang kerajinan tanpa pengetahuan, sia-sia tidak. Iya. Dan ini akan kita buat. Ya, maka di rantau kita sedang siapkan, nanti sama-sama kita menyiapkan nanti. Ya, walaupun masa pandemi ini ada strategi kita bikin karena ada banyak-banyak yang kita kumpul. Nanti bulan 6 semua para gembala-gembala akan kumpul di rantau suami istri. Kami akan satukan dulu nanti apa yang menjadi agenda Tuhan bagi kami. Itu kami kerjakan ke bawah. Tentu kita semua harus berfungsi di dalam. Ya, mudah-mudahan berfungsi. Tentu ada yang mengkoordinir mereka, kakak-kakak rohani. Kebetulan si Catherine, si Budian di sini, kontrol mereka terus. Jadi mereka udah berfungsi. Ya. Nah, saya bilang melalui Hapruta, bangun itu teman-teman yang belum berfungsi, saya bilang. Dan Hapruta kaum muda sudah dibentuk. Nah, ini sedang saya pantau nanti apa yang terjadi dengan Hapruta. Kalau firman Tuhan dan Yesus menjadi fokus untuk membangun, pasti nggak ada pertengkaran. Makin Anda menemukan sahabat sejati nanti. Seperti itu tujuan, bukan yang lainnya. Ya, jadi berfungsi. Ya, kayak di sini tadi datang kami, kami datang baru siapa yang berfungsi di sini? Sipian buka bawa tikar. Lalu saya lihat masih ada yang kurang, pasang buka pintu jendela. Ini tarik ini buat sini. Lalu saudara datang, duduk tenang, salam. Lalu apa fungsi Anda? Apakah memang sudah ditetapkan bahwa si Alfian yang harus menangani itu semua? Memang udah bagian dia gitu. Jadi yang bisa membereskan membangun rumah kita ya kita. Makin banyak anak di rumah, harusnya makin mantap. Iya kan? Harusnya kayak pepatah orang Batak, anak roti itu murah ya. Makin kaya makin banyak anak. Harusnya gitu juga, makin banyak anak rohani makin kaya. Maksudnya makin kaya makin hebat gereja itu. Bukan makin guntur. Tahu guntur? Ribut. Hadis hikmat kata Nabi. Tapi kalau banyak paduan suara,
dipimpin oleh seorang dirijen yang bagus, semua terlatih. Namanya itu apa? Paduan suara ya? Wih, suaranya bagus. Pakai orkestra pula, alat musik yang semua dengan nada yang sudah terlatih. Tapi 3 orang pemain musik masih beda-beda, jauh. Karena tidak berfungsi seperti seharusnya. Ketika gereja tidak berfungsi, anak-anak Tuhan di rumah rohani tidak berfungsi seharusnya, berfungsi sebagai adik rohani, kakak rohani, bapak rohani. Gitu, saudara. Rumah tangga kami dibangun oleh semua, terutama saya dengan ibu. Lalu anak-anak ikut membangun. Haleluya. Akhirnya senang. Demikian juga rumah rohani ini, semua harus ikut membangun, berperan sebagai pintu, sebagai jendela, sebagai apa? Seharusnya makin besar jemaatnya, kalau jemaatnya itu makin luar biasa pelayanan itu, makin maksimal, makin kaya. Makanya bisa juga ya benar, anak kokido hamora, banyak anak banyak rezeki, benar juga kalau berfungsi. Kalau satu narkoba, satu residivis, satu teroris, satu apa, gak fungsi di rumah rusak. Nah, itu yang sedang kita bangun sekarang. Haleluya. Melalui Hakruta nanti kebenaran itu akan membangun, sehingga begitu di konser sudah lebih kuat membangunnya, sehingga di rumah rohani sudah terlatih membangun. Karena semua mulai memakai pola firman untuk membangun diri, membangun orang lain, saling membangun. Haleluya. Jadi ketika liburan karena pandemi ini, Katin si Daniel, Grace, kalau kamu nggak ada yang terlalu penting, datang ke Rato, bangun rumah rohani. Jangan kamu harus datang sini nengok, bangun. Di rumah kami juga secara sesuai gitu. Udah enakan ibu sikit, ada yang mencikain apa semua. Nah, harus begitu. Gereja makin enak karena makin banyak anak Tuhan yang berfungsi. Makin bebannya makin ringan semua. Jangan jadi pemimpin itu berakul. Makanya banyak hamba Tuhan kematian cepat. Dan semua terbeban kepada gembala pemimpinnya. Lalu jemaatnya penilai semua begitu sedikit lemah, salah, langsung serang. Ini bukan menonton sepak bola. Kadang-kadang saya secara roh bisa lihat tiap pemimpin pujian berjuang untuk membangun mesbah Tuhan, pujian penyembahan yang lain kelompok. Padahal kita harus sama-sama membangun mesbah Tuhan. Allah bertakhta di atas pujian, jadi bukan menonton itu. Saudara berdiri, tak mau berdiri. Saudara, nah itu maka aku bilang belum berfungsi semua. Jadi harus dibersihkan. Jadi kalau sudah selesai di rumah ini dibangun, baru Tuhan menyuruh kita keluar. Disiapkan dulu 12 murid rasul, baru disuruh keluar. Haleluya. Ya, mungkin Chris sampaikan dulu ya apa yang dibangun di Komoda sekolah minggu, karena langsung kamu terjun dengan tim di sekolah minggu. Shalom. Iya, jadi beberapa bulan ini selama pandemi itu kami membangun rumah rohani yang ada di Ranto Prapat, dan memang kita awalnya kita lihat bagaimana kondisi anak-anak kita di sana yang muda-mudi itu, banyak sekali hal-hal yang harus dibangun dalam diri mereka, karena latar belakang mereka sebagian bukan dari keluarga pelayan, atau bukan dari keluarga yang dari kecilnya dia Pentakosta, atau ada anak kita, anak muda-mudi di sana yang dia orang tuanya
pelayan, bahkan dari sekolah minggu dia ada di GPDI gitu. Jadi kami melihat di sini bertahun-tahun dari dia kecil sampai besar kami tidak melihat apa-apa terbangun. Maksudnya saudara, bagaimana pola hidup anak di luar Tuhan itu pun diperlihatnya gitu. Bagaimana dia bersikap di rumah melawan, tidak hanya datang sekolah minggu sebagai rutinitas, hanya dia datang ke gereja karena mamanya pelayan atau bapaknya pelayan, tapi tidak ada yang terbangun di dalam dirinya. Jadi kami memulainya itu memang sangat kerja keras, saudara. Kerja kerasnya itu kami harus membangun, benar-benar menghabiskan, menggali semua hal-hal yang tidak benar di dalam dirinya gitu. Jadi firman yang kami sampaikan kepada mereka itu memang firman yang sudah kami hidupi dan kami alami, saudara. Jadi ketika kami menyampaikan firman dan memberikan arahan kepada mereka, karena itu sudah terbentuk dan sudah ada di dalam diri kami. Oleh karena itu kami tidak berpikir bahwa ketika kami melayani muda-mudi, bahwa muda-mudi anak-anak itu, oh inilah muda-mudi kami, oh jangan ada yang nyuruh-nyuruh muda-mudi kami karena saya adalah pelayannya. Tidak ada lagi seperti itu. Kami menyerahkan muda-mudi itu, semua anak-anak itu kepada Tuhan, saudara. Jadi yang bekerja atas perubahan hidup mereka, kami mengandalkan Tuhan. Kami kasih firman dan kami terus ayomi, terus kontrol, saudara. Bukan hanya firman disampaikan di ibadah muda-mudi, kami biarkan setelahnya. Kami berikan firman di hari Senin, kami kontrol Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai kami melihat apa yang dilakukan mereka sehari-hari, saudara. Contohnya, salah satu contohnya itu kami bawa mereka, ayo belajar taat, buktikan ketaatan. Sudah mengerti apa arti taat? Sudah. Ayo, bagaimana aksi nyatanya di dalam sehari-hari? Firman itu harus ditangkap, dimengerti. Karena firman itu penting. Oke, iya penting, Kak. Bagaimana aksi nyatanya? Bawa buku, catat, renungkan di rumah. Dan kami harus siap bekerja keras, saudara, sebagai pelayan. Karena membangun hidup orang itu tidak bisa dengan pikiran, kemampuan, talenta. Tapi membangun hidup itu dengan kehidupan juga, saudara. Karena kalau dengan pikiran terbatas, tapi menunjukkan kehidupan itu lebih besar dampaknya. Saya katakan itu karena saya tidak pernah tidak mencatat, saudara. Ayo catat. Kak, saya nggak tahu cara mencatat. Ayo dimulai dengan ini. Aksi nyata, saudara. Oke, lulus ketaatan. Ya, renungkan di rumah saat teduh setiap hari di rumah. Dan itu kami cek setiap hari, saudara. Bukan tiba-tiba mereka jadi rajin, tiba-tiba semuanya. Enggak. Harus ada kita sebagai pelayan yang bekerja keras dan punya hati yang murni, saudara. Hati yang murni. Karena banyak orang, ngapain saya urusi hidup anak orang? Anakku saja nggak terurus. Wah, itu bukan anak orang, saudara. Itu kepunyaan Tuhan. Kalau kita bisa membangun kehidupan generasi, apalagi kita yang sudah banyak pengalaman rohani, sudah berpuluh-puluh 5 tahun kita di gereja dan mendengarkan firman, inilah saatnya membangun generasi. 50 tahun kita mendengarkan firman, jangan hanya mengendap di hati kita, di diri kita, saudara, tapi mulai memperkatakan firman, supaya itu mendorong kita untuk melakukannya juga, saudara. Jadi kami terus katakan, ayo adik-adik, saat teduh, kami cek pagi-pagi. Ini siapa yang nggak saat teduh? Ini Kak, aku nggak saat teduh karena mama aku gini. Ini Kak, karena aku ini. Gak apa-apa. Ayo ingatkan lagi. Sampai sudah ada yang sampai Kak, aku 1 minggu ini saat teduh setiap hari. Saya tanya, ketika kamu saat teduh, apa yang kamu rasakan alami? Apakah perubahan hidupmu ada? Iya Kak. Orang tuaku begini. Biasanya ini aku biasanya terus gak pernah sabar sama orang tuaku karena aku saat teduh, Kak. Hatiku kayak jadi lembut mengasihi orang tuaku.
kayak nggak ada keinginan untuk melawan, gitu saudara. Jadi aksi nyata perbuatan saudara kami ajari. Kenapa kalian harus beribadah? Kenapa kalian harus taat kepada pemimpin? Apa yang ada di depan kalian? Apa yang mau kalian raih? Masa depan bagaimana di dalam Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, memang gak gampang. Karena kita harus membangun hidup kita dulu, saudara, baru bisa membangun hidup orang. Apa yang kita rasakan? Karena kegagalan banyak pelayan itu, dia melayani tanpa mengalami, atau dia melayani dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan kekuatannya Tuhan. Ketika saya melayani juga, Tuhan, mereka milikmu. Aku tidak bisa mengubahkan mereka, tapi aku mau melakukannya terlebih dahulu untuk bisa mengubahkan dengan firman-Mu. Kasih firman terus. Dan dicek saudara. Kadang kita menuntut anak kita banyak melakukan firman, kita nggak melakukan firman. Kita marah mereka berbuat itu, padahal kita nggak kontrol mereka. Kita nggak berikan apa yang kebenaran itu, gitu. Atau kadang kita sepele saudara. Oh, udah tahu dia firman, udah ngertinya dia itu. Padahal walaupun kita sudah berpuluh-puluh tahun mendengarkan firman saudara, apa firman hidup di dalam hati saya dengan firman hidup di hati Om Siburian itu pasti pengertiannya kami dapat berbeda. Jadi ketika saya ada salah, Om Burian memperkuat saya dengan firman yang hidup di dalam Om Siburian itu berbeda. Akan saya tangkap langsung. Oh, gitu Om ya kebenaran. Atau sebaliknya. Kita nggak bisa menganggap kita mendengarkan firman yang sama setiap hari Minggu, tapi cara tangkapnya berbeda-beda, saudara. Nah, kalau di mudah-mudi kami terus kontrol, ya, kami terus kasih tahu, Kak ini, sampai mereka merasa terbuka dan merasa ini keluarga. Oh, memang kakak rohaniku. Aku tidak bisa mendapatkannya di rumah, tapi aku bisa mendapatkan di rumah rohaniku. Aku tidak pernah mendengar kebenaran dari orang tuaku, tapi aku dikuatkan lewat kebenaran yang ada di rumah rohaniku. Aku tidak pernah terbuka dengan orang tuaku, tapi dengan kakak yang ada di rumah rohaniku, aku tidak takut melangkah untuk masa depanku. Gitu. Begitu juga anak-anak sekolah minggu, saudara, yang melayani sekolah minggu sebenarnya Kak Catherine ya. Karena anak-anak ini masih masa pertumbuhan. Kita membangun generasi. Kita mungkin ada saya dengar gini, saudara. Saya udah tua, kerja kalian aja itu yang muda-muda mengajar anak sekolah minggu. Kami udah tua, biarlah kalian saja. Gitu. Wah, hati saya, wah Tuhan, gitu. Tapi ketika anak itu buat salah, itulah kan kerja kalian. Wah, saya katakan pekerjaan generasi anak-anak itu pekerjaan semua keluarga yang ada di dalam rumah rohani, saudara. Bukan hanya pekerjaan guru sekolah minggu, saudara. Bisa saja anak sekolah minggu itu merasa terinspirasi dengan orang tua, bukan hanya dengan orang tuanya, tapi dengan orang tua yang lain. Misalnya anak si A tidak mendapatkan inspirasi dari orang tuanya di rumah, tapi dia melihat kehidupan ibu-ibu yang ada di gereja. Oh, mak, aku suka kali dengan ibu ini ya, karena ketika ngomong lembut mak, kayak ada Roh Kudus kalau ngomong samanya, sampai anak-anak harus bisa merasakan roh kita, saudara. Itu yang kami bangun di sana. Kami mengatakan, kalian harus membangun hidup hanya dari firman. Gak boleh ada yang, karena di sana kan sering mandi-mandilah kita, gitu saudara. Mandi-mandilah kita, pergilah kita ibadah sekali-sekali keluar. Kami kasih pengertian, saudara.
dan kasih pengertian. Apa yang paling terpenting di dalam rumah rohani, yaitu firman. Bukan mandi-mandi, bukan jalan-jalan, firman. Karena kita lihat apa yang terbangun di dalam hidupnya pasti akan terbangun di keluarganya, saudara. Ya, kita mengharapkan anak kita untuk tertib secara tiba-tiba, nggak bisa, saudara. Itu harus dibangun, dan pembangunan itu diproses. Kita harus siap anak kita ditegur, dimarahi oleh guru sekolah minggunya, dan kita harus siap untuk berjalan bersama-sama dengan sekolah minggu, tidak membela anak kita. Ketika anak kita di sekolah minggu, ketika ibadah harus tertib, karena itu tidak menghormati Tuhan. Kalau ribut, kalau tidak menghormati Tuhan, kita kasih tahu apa yang akan terjadi, saudara. Dan itu dikontrol, dilatih. Duduk di samping mama, duduk di samping bapak, diam setengah jam. Kalau mau keluar, kalau mau minum, harus permisi. Dan itu sudah terbangun, saudara, beberapa bulan ini. Dan ketika itu terbangun di rumah rohani, kita tak akan malu lagi membawa anak kita kemana-mana, saudara. Kita bawa anak kita keluar. Oh, anakmu tertib ya. Anak kita ini mudah diajar ya, mau mendengarkan orang, menghormati orang, dan dampaknya akan keluar, saudara. Itu yang kami bangun. Jadi semuanya didasari firman, tidak dengan kekuatan kami, tidak dengan kepintaran, tidak dengan kepandaian, apalagi pengetahuan dan keahlian, saudara. Tidak ada. Dan ketika kami melayani, kami memang mempersiapkan diri. Firman harus kami dapat, kami berdoa untuk mereka. Bukan hanya kami mengajar, saudara, tapi mendoakan juga. Kami doakan satu-satu, kami doakan satu-satu. Ketika kami lihat mereka di jalan, bukan buang muka lagi, saudara, tapi dia berkata, oh, ini tanteku. Dan dia memperkenalkan kita dengan teman-temannya. Ini kakakku loh, kenalkan ini kakakku. Ini buku loh. Lebih erat, saudara, keluarga di dalam rumah rohani daripada keluarga jasmani. Dan buktinya akan nyata dimulai dari kita melakukannya. Amin. Amin. Jadi meskipun seperti tadi dikatakan mereka yang terjun langsung, si Katrin, Grace, si Julian, tapi kita semua sebagai keluarga mensupport. Jangan beresnya kamu guru sekolah minggu, dia dulu anakmu, tak ada pun beres-beres. Seolah-olah itu tanggung jawab guru sekolah minggu semua. Enggak, kita ini tim. Haleluya. Jadi jangan ada yang terlalu apa, ada ngomong kan, gimana nih kamu para pelayan ini? Seolah-olah dia bukan pelayan, memang bukan pelayan mimbar dia, tapi kan kita semua pelayan. Karena kita saling melayani, tentu ada porsi-porsinya, ya kan? Jadi berfungsi di rumah, support. Kalaupun ada tegur, tapi tujuannya juga ada membangun. Lebih bagus teman menampar kita dari depan daripada musuh menusuk kita dari belakang. Iya, jadi dan ujung-ujungnya kayak yang dilakukan mereka ini memang memberi hidup, bukan asal dibilangnya aja, memberi hidup. Artinya jadi serius gitu. Jadi memang masuk dia dalam kehidupan anak-anak itu, kontrol, perhatikan ini. Gak asal dia bilang sapu halamannya, udah pergi dia main game. Harus dilihat anak itu bisa nggak menyapu. Kalau bisa udah selesai, nggak bagus nggak hasil sapuannya, perlu nggak dipuji dia kalau sudah berhasil. Jadi jangan asal sapu rumah tapi ya ini firmannya udah amin. Kuat aminnya, amin. Lagi amin. Lagi udah habis suaraku kekang. Lalu dibiarin gitu.
Tapi kita terus memang akhirnya memberi hidup. Tapi bagaimana bisa itu? Kita harus membangun diri kita dulu kan. Lalu kita dipakai Tuhan nanti membangun orang lain. Kita bangun dulu di dalam. Baru di gereja ini dipakai Tuhan membangun dulu. Ya jadi nggak boleh asal ya udah cukup baik. Nah kita harus bantu mereka. Pendidikan di Eropa, karena saya banyak belajar dari dosen-dosen dari luar negeri, dengan pendidikan di Indonesia itu jauh sekali beda. Kenapa? Makanya orang-orang Jepang, orang-orang Eropa jarang pakai pekerja tenaga ahli Indonesia, kecuali orang-orang tertentu. Nah, skillnya kurang. Karena gini, kalau pendidikan di Indonesia, yang penting nilainya tinggi dan lulus. Soal isinya nggak penting. Jadi mencari nilai dan kelulusan. Maka cara belajarnya ya gitu aja. Nah kalau di Eropa nggak begitu. Di Eropa itu dosen harus membantu, guru harus membantu anak ini sampai tahu, sampai pintar. Saya udah dosen karena dibangun sistem di kampus itu begitu. Saya bilang ini nilainya 6. Ya pokoknya naikkan lah Pak, pokoknya lulus lah. Tak pernah dia hadir. Ya lulus saja lah. Jadi senang pula itu mahasiswa itu penting lulus. Lalu ada anak bimbingan saya 1 orang. Artinya saya dosen pembimbingnya, menyusun skripsi. Saya bantu dia sampai tahu. Tapi memang agak berasa kepalanya. Karena dilihatnya kawannya dosen pembimbing yang buat semua dari A sampai Z skripsinya. Dia hanya niat-niat baru membaca-baca, menghafal-hafal skripsi. Otaknya otak dosen, tapi ini skripsi dia gitu. Dikasih dosen itu memang uang 3,5 juta kan. Jadi saya nggak begitu, saya pakai coba pola itu. Nah, padahal menurut saya nilai 4-nya masih orang ini, tapi sudah mengikuti proses. 60% otak saya yang masuk, 40% udah berasa kepalanya. Lulus, dia juara umum. Kalau menurut aku masih konten 4 dia, belum konten anak, tapi udah juara umum. Dalam hati itu ya, situ. Tapi aku tak tahu. Menurut aku sebenarnya belum lulus ini. Tapi karena dia bilang harus lulus semua kata rektornya kan, ya. Nah, jadi artinya gini. Kita kan kalau orientasinya hasil, maka proses ini kita usahakan. Iya kan? Jangan kok kalau minggu. Yo, kita anak Tuhan nanti pasti luar biasa dipakai Tuhan. Tapi prosesnya nggak kita bawa mereka. Pokoknya kita bilangin aja gitu, kita jadi apa? Pokoknya bilangin aja. Nah, jadi artinya memang akhirnya kita yang duluan diproses, akhirnya kita harus ikut gitu. Ya kayak waktu selesai dari sini, saya kan perhatikan WA grup itu. Iya, saya lihat siapa yang memang menangkap respon, nampak saya di WA itu dari pergelapan, dari ISD, dari orang itu. Ada yang pengen apa gitu mungkin sebagian kan. Nah jadi kita keluarga kita kan bisa membangun, ya kan? Kita yang bisa merusakkan. Nah untuk bisa membangun kita harus berfungsi. Adik itu fungsinya apa, kakak itu fungsi apa, ibu itu apa fungsi, bapak rohani itu apa fungsi. Difungsikan sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau kerohaniannya, karakternya, imannya dibangun, pengenalan Tuhan akan bangun, skillnya pun pasti naik. Gak ada orang yang berohani bodoh. Tapi orang yang pintar belum tentu berohani.
Kalau saya tunjuk di Alkitab, Daniel itu mengenal Tuhan di mana mantap otaknya? Oh, jangan tanya. 10 kali lebih pintar. Sadrak Mesak Abednego orang mengenal Tuhan di mana kok sampai diancam hukuman mati ini. Kalau tidak menyembah patung, ya patung sampai menyerahkan nyawa. Kalau seandainya pun aku tidak diselamatkan Tuhan masuk ke api, aku tetap akan menyembah Tuhan. Ibarat. Nah, aku tanya, Sadrak Mesak Abednego orang pintar nggak? Tapi tunjukkan kepada saya orang yang berohani, mengenal Tuhan, imannya mantap, karakternya mantap, tapi otaknya bodoh. Kalau ada saya kasih hari ini 1 juta, tunjukkan. Nah, jadi artinya skill itu mengikut. Cari dahulu kerajaan Allah, kebenaran, semua akan. Nah, yang sekarang banyak orang pintar, ya, pintar musik, pintar semua, pintar. Tapi rohaninya, nah, maka kita tadi sudah bincang-bincang sarana, para sarana, alat, infrastruktur itu kita pakai untuk mencapai tujuan. Ibadah raya, konser, pemuritan, doa puasa, itu sarana untuk kita mencapai tujuan. Baru nanti tanggal apa Paskah lagi, Ratu Kebenaran, dibikin perayaan Paskahnya, ya harus ada tujuan. Jadi jangan selesai acara nggak ada capek apa-apa, malah beli. Ya gimana lah, ya gini lah, gitu lah. Justru pada waktu acara itu di situ terbangun kekompakannya, pengorbanannya, kerjasamanya, saling membantu jadi satu tim, terbangun di situ. Jadi bukan hanya selesai acara, tapi ada yang terbangun, itu maksud saya. Haleluya. Jadi jangan makin pintar misalnya pemimpin pujian malah tidak terbangun rohani. Makin mantap nampaknya pemain musik, tidak terbangun nilai-nilai. Kenapa? Pasti ada masalah dengan ketaatannya kepada Tuhan, kebenaran firman yang tidak didapat. Capek kita nanti. Karena setiap pekerjaan kata Tuhan akan diuji dengan api. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi penekanan saya, apapun yang kita bikin acara, kegiatan, segala sesuatu itu alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya harus membangun rohani kita, membangun rohani jemaat. Orientasi kita membangun kehidupan rohani. Maka kita harus membangun juga kehidupan rohani kita. Karena hanya kehidupan rohani kita yang bisa nanti menginspirasi membangun orang lain. Tentu tidak cukup kata-kata, tidak cukup perintah, tapi kita harus mendampingi. Haleluya. Apalagi kalau sudah hapruta kita ini jalan, itu makin ibarat pisau, makin dipertajam kita, besi menajamkan besi, sehingga gampang Tuhan memakai nanti untuk tujuannya. Dan menjadi alat yang sudah siap dipakai nanti. Karena luar biasa kalau hapruta ini nanti kita bisa jalankan. Fokusnya bukan membicarakan masalah, bukan menganggarkan kepintaran, bukan menceritakan masalah orang lain atau menggosip, tapi bagaimana kita membangun kerohanian kita melalui kehadiran Tuhan dan firman-Nya. Nah, kalau begitu Tuhan bilang berarti mereka kumpul dalam nama Yesus dan Tuhan ada di tengah mereka. Kalau Tuhan hadir di tengah mereka, Tuhan akan melakukan sesuatu melalui kita. Tuhan akan bergerak melalui saya kepada saudara, saudara kepada saya. Akhirnya terbangunlah kita nanti, sehingga kita juga ikut berperan di dalam membangun rumah rohani. Dari rumah rohani lah kita nanti akan membangun rumah keluarga kita. Gagal kita di rumah rohani, kita nggak dapat pola nanti membangun keluarga kita seperti kerajaan surga itu tadi.
Iya, jadi nilai-nilai rohani ini yang paling penting, yang lain mengikut. Ya, makanya arahkan anakmu takut akan Tuhan, pasti pintar itu. Ya, saya sudah ngalami, saya saksikan kepada saudara bagaimana dulu saya belajar, memang otaknya otak gadung. Tapi setelah saya bertobat, saya dibimbing oleh Bapak rohani saya dulu, memprioritaskan membangun rohani melalui mencari dulu kerajaan Allah. Akhirnya semua berubah. Nah, saya percaya kita juga, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa membangun kita dengan cara yang hebat. Amin. Jadi seperti itu. Hapruta itu terdiri dari 2 maksimal 3. Diusahakan yang sejenis. Maksudnya sejenis pria-pria, jangan pria wanita. Apalagi anak muda ya. Nah, kalau bisa mereka memang dijadikan sahabat di dalam Kristus. Nah, sahabat dalam Kristus itu kayak Tuhan Yesus. Yesus itu sahabat yang setia. Makanya ada nyanyi kita, Yesus sobat yang setia. Nah, sobat yang setia membagi hidup, bahkan memberi hidup. Jadi hapruta ini memberi hidup, mendoakannya, membangunnya dengan firman, mendukung dia, dan saling tentunya. Satu tali bisa putus gampang, tapi kalau 2 disatukan tak terputuskan. Kalau 3 disatukan sudah mengalahkan. 1 orang hebat bisa kalahkan 1000, tapi kalau 2 orang disatukan mengalahkan 10.000. 2-3 orang kumpul dalam namaku hapruta, Tuhan hadir. Kalau 2-3 bisa menghadirkan Yesus, apalagi 10-150 orang. Jadi kehadiran Yesus itu nyata nanti. Nah, hapruta itu fleksibel, online 24 jam. Yesus berhapruta dengan murid-muridnya 3,5 tahun. Nah, kita mungkin nggak seperti Yesus, kemana Yesus itu, tapi lewat hapruta Kristus hadir di tengah kita. Kenapa? Karena bisa kita ketemu, apalagi sama-sama di Perhala Bersasa, di Ranto. Ya, jadi bisa ketemu, fleksibel waktunya, bangun komunitas itu. Tujuannya membangun, pakai firman pasti terbangun, fokus sama Yesus. Masalah boleh ada, tapi pakai aja firman menyelesaikannya, doakan. Tuhan pasti hadir. Nanti akan banyak mujizat kita alami. Dan sampai akhirnya itu betul-betul sahabat kita. Tentu kalau ada hal-hal rahasia jangan dibeberkan keluar, karena tujuannya membangun. Jadi betul-betul jadi sahabat. Sahabat itu sampai memberi nyawanya pun mau. Dia sekarang gereja penuh dengan ego, gereja permusuhan. Masih ada benci-benci, walaupun masuk sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Nah, ini yang perlu dipulihkan. Tentu sahabat saling pakai firman, fokus pada Yesus, membangun diri kita. Nah, lewat hapruta minimal 2, bisa 3, jangan lebih. Komsel murni, komsel gabungan, berarti hapruta kumpul semua, itu maksudnya. Tapi kita, dan Yesus sudah memakai hapruta 2000 tahun sampai sekarang, dan memang orang Israel sudah memakai itu sejak 2000 tahun yang lalu, dan itu juga pola dipakai Yesus ya. Nah, segera lakukan saudaraku. Ibu sudah ada inang burus siapa? Sudah ada. Coba dibagikan dulu apa pengalaman di hapruta yang sudah terbangun oleh Ibu. Ya, silakan. Jadi kami di tim Ranto, kaum ibu sudah bentuk. Jadi misalnya seperti saya, ada tim saya. Jadi kami pakai janjian. Misalnya kapan kita mau ketemu, nah kita bentuk, kita share firman Tuhan. Nah, Bapak nanti akan kasih temanya ya, apa yang harus kita sharingkan. Jadi saudaraku, ketika kami melakukan itu,
ada sesuatu yang terjadi yang dibangun oleh firman di dalam hidup kami. Nah, kedua, kita lebih mengenal satu dengan yang lain. Kenapa kita di dalam satu gereja itu curiga ada, kita tidak begitu terkonek, pikiran negatif selalu ada melihat orang, karena kita tidak saling membangun, tidak saling mengerti. Misalnya kayak saya ke ibu, karena saya dekat dengan ibu, bahasa matanya saya akan mengerti. Ketika dia mungkin ada sesuatu mau perintahkan saya, tanpa ngomong aja dengan gerakan saya ngerti. Atau ketika posisi muka orang gimana saya ngerti. Nah, ketika itu kita sudah dapat, kita akan mengerti orang itu. Jadi, oh kenapa dia seperti itu ya? Oh seperti ini. Nah, itu terjadi ketika kami sudah mengalami habluta. Jadi kedekatan kita secara rohani, secara roh pun semakin dekat. Cuma artinya ketika kita nanti berhaputra, misalnya seperti Eda ini, berdoa minta kepada Tuhan, kepada siapa, atau mungkin nanti Bapak Gembala yang bentuk, ya itu di keputusan bersama nanti di tempat ini. Nah, di situ kita semakin roh itu semakin dekat gitu. Nah, kita pun semakin gila dengan jiwa, semakin agresif kita. Iya ya. Ketika kita berkata-kata tentang firman Tuhan kepada orang, menguatkan, itu tidak hanya ke orang itu, kita sendiri justru merasa kuat gitu, karena firman itu pedang bermata dua. Nah, kedua, jadi kita nggak bisa munafik. Artinya ketika kita sebelum terjun ke melakukan seperti itu, nah kita lebih dahulu harus melakukannya. Nah, itu bukan hal yang gampang. Misalnya contoh, kami share tentang perpuluhan, kami bahas perpuluhan. Nah, kalau misalnya seperti saya yang mulai membangun perkataan firman tentang perpuluhan, kalau saya tidak melakukannya, itu tidak akan berfungsi dengan yang teman saya yang berhabuta. Karena apa? Karena firman itu tidak bisa dipermainkan gitu. Nah, ketika saya sudah melakukannya dan saya hidup di dalam itu, ada Roh Kudus nanti akan membantu kita. Jadi semakin hari semakin lama. Nah, kita semakin gila dengan jiwa. Benar sedang Bapak, ketika kita sudah berhasil nanti dalam, kita akan diarahkan Roh Kudus keluar. Ketika ada jiwa perlu didoakan, mau jam berapa, oke, kita siap. Kenapa? Sudah ada firman, kita sudah mengerti. Kita mulai dari diri kita. Ya kan, Bapak bilang, apa yang kau dapat itu sampaikan. Artinya kita dulu yang memulai. Jadi kami kaum ibu di sana, puji Tuhan, setelah kami melakukan yang diarahkan oleh Bapak, kami mulai mengenal satu dengan lain. Oh, seperti ini rupanya ya. Bertahun-tahun kita berkawan, tapi berkawan secara luar saja. Misalnya ketemu pas ibadah, hello, ketawa-ketawa, habis itu udah. Tetapi ketika mulai dibentuk habluta itu, kita mulai kenal kali dia. Oh, seperti ini. Oh, seperti ini, pantas dia seperti ini rupanya, karena seperti itu rupanya, ini karena begini. Jadi kita tidak secara negatif lagi. Artinya jadi kayak mana ya, nggak menggosip lagi gitu lah kan. Kan biasalah kita ibu kan sono. Tapi ketika kita bentuk seperti itu, kita jadi oh Tuhan. Jadi kita ada beban untuk mendoakannya setiap hari. Kita mendoakan, nah kita saling mendoakan. Jadi di sini para nelayan, ayo, kalau Tuhan masih kita kasih kesehatan, Tuhan masih bela hidup kita, Tuhan masih kita kasih panjang umur, artinya ada tugas yang Tuhan kasih sama kita dan kita harus laksanakan itu. Kalau tidak, untuk apa kau di bumi, kata Tuhan, ya kan? Nah, kalau saya bilang saya belum siap Tuhan kau panggil sekarang, karena masih banyak yang perlu saya bereskan, masih banyak perlu utang saya di hadapan Tuhan yang mau saya lunasi. Artinya masih banyak jiwa-jiwa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, kita ini kaum ibu, saya percaya kaum ibu yang ada di Padang Halapan semuanya dipakai Tuhan, saya percaya itu. Mari kita bergandengan tangan. Nanti kita akan bergerak lagi ke yang lain, kita yang bergerak lain. Jadi sebelum itu terjadi, saya mau katakan pasti ada pergesekan, pasti ada nanti yang nggak mungkin lah kan. Pikiran saya sama dengan EDM, pasti persepsi kami berbeda, tetapi yang menyatukan persepsi kita hanya firman Tuhan, hanya firman Tuhan. Jadi kita bisa disatukan oleh firman Tuhan. Nah, jadi ya
disimpulkanlah apa yang sudah kita bicarakan ini, maksudnya ditindaklanjuti. Karena lihat yang hadir ini klien dan calon klien semua ya. Ya, kita mulai dari kita hapruta itu harus kita buat. Nah, soal apa kesulitan prosesnya nanti boleh kita share, boleh teleponan dengan hapruta di rantau dan sebagainya. Pokoknya seperti yang sudah kita khotbahkan 2 minggu yang lalu, itu Tuhan Yesus pun melakukannya ya. Ketika nanti berfungsi semua anak-anak di rumah rohani, baru mulai terjadi pembangunan dan pemulihan. Nah, makanya di semua lapisan anak-anak harus berfungsi. Yang sekolah minggu, ya yang paling berperan di sini guru sekolah minggu lah. Ya tentu dibantu semua, walaupun secara langsung guru sekolah minggu ya. Jadi tidak ada apa ada buat guru sekolah minggu, nggak ada gitu. Kasih support, doakan, dorong anak-anak juga harus diarahkan ya. Nah, di muda-mudi juga ya, muda-mudi ya berfungsi di rumah Tuhan semua, muda-mudi, ibu-ibu berfungsi semuanya, bapak-bapak ya, dimulai dari kita para pelayan ya, fungsi. Nah, dirangkum sampai detail-detail, sampai pemimpin kaum muda itu mengatur siapa yang membuka jendela, siapa yang matikan nasi, siapa yang kebersihan hari Sabtu, diatur semua masing-masing itu ya. Terus mereka datang juga berhapruta ke gedung gereja, mungkin mereka janjian. Jadi udah berfungsi gitu. Nah, maunya jangan orang muda semua, anak sekolah minggu pun difungsikan sesuai dengan kemampuannya. Tentu ini harus diawasi, dimonitor, disupport, dibangun nilai-nilai kebenaran itu oleh pemimpin kaum muda, pemimpin guru sekolah minggu, kaum ibu nanti semua. Ya tentu dikoordinir oleh tongam di sini. Ya, jadi semua harus baratnya tidak hanya melihat tapi kita mendampingi, bahkan ikut ya dengan mereka. Jadi jangan sampai tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Ya kan? Anak 10, kemana anak nomor 5 gak tahu. Kemana anak nomor 1 gak tahu. Wah. Ini makanya harus dibangun tertib, permisi dan sebagainya. Ini semua. Ya, jadi harus seperti itu. Kita udah enak ada HP, bisa WA, ya. Jadi siapa yang memperhatikan tim musik, membangun nilai-nilai nanti di dalam setiap personil tim musik, ya. Memang ini harus memberi hidup kita ini. Tak boleh hanya kita bilang sama lah lalu kita pilih tidur. Bahwa beres atau tidak beres seperti yang aku bilang. Tak bisa gitu. Kalau di Eropa tadi didampingi oleh dosen, mahasiswa atau siswanya sampai tahu. Nah, saya sudah coba lakukan itu. Masih 40% ditangkapnya apa yang saya suruh, 60% otak saya deh. Udah jual umum dia. Berarti kawan-kawan itu asal lulusan. Kenapa 100% otak dosen yang bikin skripsinya? Tahu lulus dia. Nah, kita nggak boleh begitu. Itu namanya nggak tahu membangun apa itu. S1 tetapi kosong di dalam kan, nggak bisa diandalkan. Nah, bagaimana kita bisa keluar? Oke? Jadi di sini apalagi kalau ada acara-acara tertentu, tim ini yang sudah dibentuk ini sudah ini, tapi harus didampingi, harus sampai mereka melakukannya dengan benar, nilai-nilai itu terbangun, ketaatan mereka terbangun, kerendahan hati terbangun, peka dengan pemimpin, semuanya, dan mereka tahu tujuannya kenapa mereka melakukannya. Nah, ini pemimpin harus mendampingi terus sampai terbangun. Haleluya. Jadi begitu ada jiwa baru, mereka sedang ikut di dalam hati.
Jadi kita bangun sekolah minggu, dibangun muda-mudi remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, para pelayan. Ya, ini akan kita lakukan. Ya, koordinir bentuk. Jadi jangan ada pembiaran-pembiaran, ya kan? Nah, saya nggak tahu, kamu pikirkan nggak? Oh, orang rantau datang, ya. Siapa yang bikin tikar? Apa yang diperlukan? Kipas, AC, bagaimana? Ya kayak mana ya? Kita kasih senik ya, atau aqua? Udah dipikirkan itu, misalnya. Oh puji Tuhan. Ya, yang memikirkan itu kan nggak bisa seorang, tapi ada tim. Tapi nggak semua mungkin. Tapi sudah terkoordinir. Ya, jadi saya selalu cari tahu itu. Ini sekolah minggu kamu bikin apa? Apa yang kamu lakukan? Saya cari tahu itu. Tentu sama pemimpinnya saya tanya. Lalu akhirnya saya tahu, saya bilang harus beginilah bagusnya. Ya, artinya semua terkoordinasi. Amin. Untuk bisa jadi sahabat itu mereka saling gitu kan. Nah, ini pasti berhasil karena kita fokus sama Yesus pakai firman. Firman yang mana? Firman yang dibagikan ibadah raya itu aja sampai bisa dihidupi. Kebenaran-kebenaran itu kan dalam ibadah raya misalnya kan banyak sekali yang saya bagikan ayat-ayatnya kan. Nah, itu aja. Jadi kalaupun ada masalah, cari aja firman itu. Ini ya firman Tuhan. Ayo doakan bagaimana kita harus bisa sampai berhasil. Karena kalau kita lakukan firman, kita pasti berhasil. Nah itu ya. Jadi gak usah payah kali mencari bahannya. Kebenaran-kebenaran yang sudah diperdengarkan Tuhan di dalam ibadah raya sampai bisa kita lakukan. Kalau kurang mengerti diskusi di situ atau ya nanti baca Alkitab, nanti ketemu lagi, diperdalam lagi. Nah usahakan hafrutak dengan orang muda dengan orang muda. Karena kalau orang tua dengan orang muda agak ada kesenjangan nanti. Pria-pria, wanita-wanita yang cocok biasanya lebih gampang ya.